Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Virgio. Saya mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mekanisme keuangan berbasis bagi hasil, yaitu akad mudharabah. Sebelum jauh berbicara lebih banyak, pertama-tama mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan hingga pada hari ini saya bisa membuat video, antum sekalian bisa melihat video saya, dan semoga untuk kedepannya kita selalu diberikan rahmat, kesehatan, nikmat yang tiada batas. Rabbi auzini an askura nikmatikal lati an'amtum alayya. Kemudian tidak lupa salawat serta salam terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kezaliman, kebatilan menuju zaman yang terang benderang dan jelas hak dan batil. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertama itu mengenai mudharabah. Mudharabah itu berasal dari kata dorb, atau secara mungkin para santri di rumah mengetahui ya, amsilah tasrifiyahnya seperti ini. Daraba yadribu darban wa madruban fahuwa dharibun wa daka madrub idrib la tadrib madrubun midrubun. Nah, yang berartinya memukul. Secara bahasa darbun itu memukul, namun memukul di sini bukan berarti kita menjadi tukang pukul dapat uang, tapi memukul di sini artinya kita itu memukul kaki kita ataupun berjihad, istihad, mengeluarkan seluruh kemampuan kita untuk berusaha melaksanakan sebuah usaha menggunakan kaki, jadi memukul kaki. Nah, selanjutnya secara pengertian istilah, mudharabah itu yaitu adalah suatu akad atau kerjasama yang dimana pemilik pertama disebut pemilik modal dan orang pertama disebut pemilik modal dan orang kedua disebut pengelola modal, yang dimana nanti proses bagi hasilnya pun telah ditentukan. Nah, kemudian dalil akad mudharabah itu terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, yang berarti maka yang kurang lebih seperti ini ya sahabat, artinya berjalanlah di muka bumi, mereka lah orang yang memukul berjalan di muka bumi untuk yang artinya kurang lebih seperti ini sahabat, bahwasanya mereka lah orang-orang yang bekerja keras menggunakan kakinya untuk mencari rahmat Allah atau karunia Allah di muka bumi ini. Nah, kemudian Ibnu Al-Munzir menyatakan bahwa semua para ahli ilmu sepakat akad mudharabah akan selesai atau dinyatakan gugur ketika seorang itu menentukan hasil ataupun keuntungan yang ditentukan secara nominal. Contohnya gini. Nanti contohnya saya jelaskan di akhir sekalian dengan contoh akad mudharabah ini ya sahabat. Nah, kemudian mudharabah itu mempunyai rukun dan syarat. Syarat yang pertama itu yaitu memayyiz balik. Balik itu berarti sudah cukup umur ya. Balik itu dikatakan sudah dewasa, sudah, kalau secara fikihnya itu balik itu sudah pernah mimpi basah dan sudah cukup umur. Dia sudah mengerti terhadap hal-hal yang bersifat dewasa. Nah, ketika memayyiz itu berarti umur kita sudah cukup kisaran 17 tahun ke atas ya sahabat. Para ulama itu mengatakan. Syarat yang kedua itu berupa uang. Nah, jelas ketika kita akan menanam modal itu pasti harus dalam berbentuk uang, karena pengembaliannya nanti pun atau disebut obligasi dalam sebuah perusahaan atau dividen itu pun sama berbentuk uang sahabat. Kemudian yang ketiga itu jenis usaha atau bentuk usahanya itu harus jelas, karena ketika kita memberikan suatu modal tapi usahanya nggak jelas, itu kan nanti
bagaimana untuk bagi hasil kedepannya ya. Setelah itu yang terakhir adalah tanpa paksaan. Maaf, yang keempat itu selanjutnya itu tentang presentasi keuntungan. Itu harus dapat dipresentasikan, maaf, berupa misalnya berapa persen itu harus bisa dipresentasikan. Kemudian yang terakhir itu tanpa ada paksaan. Nah jelas kan, ketika kita melakukan akad itu harus tidak ada tanpa paksaan, harus kedua pihak itu harus dengan senang hati gitu kan, sama-sama melakukan akad, setuju gitu, nggak ada pihak yang dirugikan. Itu kan intinya dari semua itu. Kemudian kalau rukunnya itu ada sahibul mal, rasul mal, al amal, dan ijab kabul kalau tidak salah ya sahabat. Nah kemudian menurut fatwa DSN nomor 15 garis miring DSN MUI garis miring nomor 9 tahun 2000 itu tentang bahwasanya lembaga keuangan syariah itu bebas berhak memilih antara mereka itu mau menggunakan prinsip bagi hasil ataupun bagi untung gitu ya sahabat. Nah kemudian selanjutnya adalah metode bagi hasil. Nah bagi hasil di bagi hasil sini tuh ada beberapa mazhab imam yang berpendapat bahwasanya pendapat yang pertama itu adalah madhabnya Imam Syafi'i, Hanafi, dan Maliki. Itu tuh sama bahwasanya ketika pembagian keuntungan itu harus balik dulu pokok modal. Jadi modal dulu baru hasilnya dibagi gitu. Nah beda dengan madhab yang kedua itu adalah madhab Imam Hambali, yang dimana walaupun modal belum balik tapi harus langsung dibagi hasil. Seperti itu sahabat kurang lebihnya pemahamannya. Semoga sahabat bisa memahami ya. Kemudian yang selanjutnya itu fatwa DSN nomor 7 garis miring DSN MUI garis miring nomor 4 tahun 2000 itu menjelaskan bahwa fatwa itu berbunyi seperti ini: jangka waktu dan tata cara pengembalian modal dan bagaimana cara pembagian hasil itu tergantung terhadap kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal. Nah kemudian setelah fatwa itu tuh yang selanjutnya itu menjelaskan macam-macam jenis akad mudharabah. Yang pertama itu mudharabah mutlaqah, yang dimana pemilik modal itu memberikan modal dengan memberikan kebebasan kepada pengelola modal. Contohnya pada PT Gudang Garam Tbk. Nah itu tuh kan ketika kita menanam modal di situ tuh kita kan tidak tahu, kita kan memberi kebebasan untuk apapun itu. Yang penting nanti kita mendapat keuntungan obligasi berupa obligasi atau dividen. Kemudian kita tidak tahu menahu kan uang itu harus dilajur kemana lah, dialirkan kemana, dan ini buat apa, untuk apa. Nah seperti itu contohnya kalau misalnya mudharabah mutlaqah. Nah kemudian mudharabah yang kedua itu mudharabah muqayyad, yaitu dimana pemilik modal itu membatasi, maaf sahabat, pemilik modal itu membatasi pengelola modal agar apa, agar si pengelola modal itu tuh tidak digunakan uangnya itu tidak kemana-mana gitu. Contohnya itu seperti di daerah saya itu, contohnya akan itu tuh seperti pemilik sawah. Nah ketika kita memberikan modal berarti ya sudah, kita itu tidak bisa entah-entah nantinya hasilnya itu sawah itu kan padi, kita itu nanti mendapat keuntungan dari jagung lah, atau misalnya beras atau apalah gitu kan. Nah jadi padi itu kan pasti beras lah ya, berarti keuntungannya itu dari sana dibatasi. Jadi nggak boleh, modal itu nggak boleh keluar dari itu, nggak boleh dipakai usaha seperti dagang kelontongan lah atau apa. Nah seperti itu sahabat. Nah begitulah materi yang dapat saya sampaikan, semoga sahabat bisa memahaminya. Kemudian saya akan memberikan contoh akad mudharabah, yaitu mudharabah muqayyad di daerah saya itu kebanyakan, karena di daerah saya itu rata-rata itu petani semua ya, dimana akad mudharabah itu contohnya seperti ini sahabat. Saya mempunyai sawah contohnya ya, namun saya itu bekerja itu di Bandung. Nah sawah itu daripada tidak terpakai, kita tuh mencari orang atau yang akan mengelola sawah tersebut agar menjadi hasil gitu kan ya, dengan cara
kita memberikan modal. Nah ketika misalnya setelah modal itu ditanamkan, nah nanti bagi hasilnya seperti apa? Nah seperti ini, ada dua perjanjian. Pertama, pemilik modal hanya mendapatkan 1/4 saja, ada juga yang harus setengah. Nah 1/4 itu ibarat dipresentasikan hanya ketika kita mendapat keuntungan 2 kintal itu berarti 200 kg ya, kita tuh hanya mendapatkan 25 kg atau hanya 25%-nya saja sahabat. Tetapi dengan modal itu tuh segitu tuh udah untung bersih ya, sudah dipotong dengan modal. Nah modal itu sudah kembali. Jadi kebanyakan di daerah saya itu menggunakan pemahaman atau mazhabnya Imam Syafi'i, Hanafi dan Maliki ya, jarang yang menggunakan mazhab Hambali. Kemudian setelah membagi tanah hasil dari pada padi, dari hasil keuntungan dari sawah itu tuh seperti itu akan mudharabah muqayyad. Itu contohnya sahabat. Nah tadi contoh dari apa, menurut Ibnu Al-Munzir kan menyatakan bahwasanya akan mudharabah itu akan berhenti atau dikatakan gugur ketika pemilik modal itu menargetkan keuntungan sahabat. Menargetkan misalnya saya itu pokoknya untungnya harus 100% ataupun 65%. Nah itu kan memberatkan ya sahabat. Kenapa memberatkan? Karena gini, dalam suatu bentuk usaha seperti sawah itu kan belum tentu ya. Jadi hasilnya itu ataupun keuntungannya itu belum tentu setiap tahunnya itu misalnya 2 kintal ataupun 100 kilo, kadang 1 kintal setengah atau berapa gitu kan sahabat ya. Jadi itu memberatkan yang pengelola modal. Nah karena prinsip dasarnya lembaga keuangan itu syariah itu pihaknya itu sama-sama diuntungkan, nggak ada yang dirugikan seperti itu sahabat. Jadi kenapa Ibnu Al-Munzir mengatakan seperti itu ya, karena nanti memberatkan salah satu pihak dan menjadi gugurlah akan mudharabah muqayyadnya. Nah kemudian sahabat, ketika kita menanam saham di sebuah perusahaan pun sama sahabat. Pada akhir nanti ketika jurnal penyesuaian, jurnal neraca pengelolaan, neraca pemasukan seperti itu kan dimasukkan di buku besar dan dilaporkan tiap per 31 Desember ya. Nanti itu di akhir tahun sahabatnya, jadi 1 tahun sekali. Jadi keuntungan itu bisa kita presentasikan itu di akhir tahun berupa saham, obligasi ataupun dividen yang lainnya. Nah itu pun sama, setiap perusahaan itu kadang kita tidak selamanya surplus sahabat, kadang defisit atau kadang break even point atau BEP. Jadi nggak ada untung nggak rugi, jadi balik modal gitu sahabatnya. Ketika kita menanamkan modal seperti itu kan tergantung kita kan, apa kita sekutu aktif atau sekutu pasif. Ketika kita sekutu aktif berarti setiap kerugian itu kita tanggung bersama. Ketika sekutu pasif ya kita ketika mengalami kerugian ya rugi, tidak bertanggung jawab juga, tapi ruginya tetap kebagian rugi gitu, cuman nggak bertanggung jawab atas modalnya kemana gitu sahabat ya. Baik, mungkin segitu ya sahabat yang bisa saya sampaikan mengenai akad mudharabah. Semoga sahabat sekalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena di sini saya juga menyampaikan apa yang saya tahu dan yang saya ingat. Kurang lebihnya mohon maaf.